Kejutan, warga Amerika ramai-ramai masuk Islam, Trump kecewa, siapa sangka, semakin banyak warga Amerika yang memilih masuk Islam. Fenomena ini membuat heboh, dan kabarnya mantan Presiden Donald Trump kecewa berat. Kok bisa? Yuk, kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang banget bisa ketemu lagi di channel ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa support channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Karena satu klik dari kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Dan seperti biasa, tulis sholawat di kolom komentar biar kita semua dapat keberkahan. Jangan lupa juga kasih tahu asal kalian dari mana, supaya kita bisa saling kenal. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah warga Amerika yang memilih untuk masuk Islam mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fenomena ini bukan hanya terjadi pada kalangan masyarakat biasa, tetapi juga merambah ke berbagai lapisan sosial, termasuk atlet, selebriti, akademisi, bahkan mantan tokoh agama dari keyakinan lain. Islam, yang seringkali digambarkan secara negatif di media barat, justru menarik minat banyak orang yang haus akan kebenaran. Mereka yang sebelumnya skeptis terhadap Islam mulai tertarik setelah melakukan penelitian lebih dalam, membaca Al-Quran, atau berinteraksi langsung dengan komunitas Muslim. Salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah mualaf di Amerika adalah pencarian spiritual yang mendalam. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan, banyak orang Amerika merasa hampa dan kehilangan arah. Mereka yang sebelumnya menganut agama lain atau bahkan ateis, mulai bertanya-tanya tentang makna hidup dan tujuan keberadaan mereka di dunia ini. Banyak dari mereka yang akhirnya menemukan jawaban dalam ajaran Islam, yang menekankan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara, serta memberikan panduan hidup yang jelas dan terstruktur. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kisah-kisah individu yang menemukan Islam setelah mengalami berbagai perjalanan hidup yang penuh tantangan. Misalnya, seorang mantan pendeta Kristen bernama Joshua Evans yang awalnya berniat membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah, justru akhirnya memeluk Islam setelah mempelajari Al-Quran dengan hati terbuka. Ia menyadari bahwa banyak konsep dalam Islam yang selaras dengan ajaran Yesus, dan menemukan bahwa Islam adalah kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Selain faktor pencarian spiritual, banyak warga Amerika yang tertarik masuk Islam karena melihat keteladanan umat Muslim dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, dalam hal disiplin waktu sholat 5 waktu, kebiasaan berbagi dengan sesama melalui sedekah, serta nilai-nilai keluarga yang kuat. Di tengah budaya barat yang semakin individualistis, nilai-nilai Islam tentang kebersamaan dan tanggung jawab sosial justru memberikan ketenangan bagi mereka yang merasa kesepian atau terasing dalam kehidupannya. Faktor lain yang tidak bisa diabaikan adalah pengaruh media sosial dan internet dalam menyebarkan informasi tentang Islam. Dengan kemudahan akses ke berbagai sumber informasi, semakin banyak orang yang bisa mempelajari Islam dari sudut pandang yang lebih objektif. Video-video dakwah, ceramah ilmiah, hingga kisah inspiratif para mualaf yang dibagikan di YouTube, TikTok, atau Instagram telah membantu mengubah persepsi banyak orang tentang Islam. Bahkan, ada yang mengaku pertama kali tertarik mempelajari Islam setelah melihat video seorang Muslim melakukan sujud dalam sholat, yang tampak penuh ketenangan dan kepasrahan kepada Tuhan. Meskipun demikian, perjalanan seorang mualaf di Amerika tidak selalu mudah. Banyak dari mereka yang harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penolakan keluarga, stigma dari masyarakat sekitar, hingga diskriminasi di tempat kerja. Beberapa mualaf bahkan harus merahasiakan keislamannya karena takut kehilangan pekerjaan atau hubungan sosial mereka. Namun, bagi mereka yang benar-benar yakin dengan pilihannya, tantangan ini justru semakin memperkuat keyakinan mereka bahwa Islam adalah jalan yang benar. Tidak hanya individu biasa, beberapa selebriti terkenal juga turut masuk Islam, yang semakin menarik perhatian publik terhadap agama ini. Misalnya, rapper Amerika terkenal seperti Lun, yang dulunya anggota Bad Boy Records, memutuskan masuk Islam dan meninggalkan kehidupan dunia malam yang penuh hura-hura. Ia menyatakan bahwa Islam telah memberikan ketenangan yang selama ini ia cari. Kisah-kisah seperti ini semakin membuktikan bahwa Islam bukan hanya agama bagi kelompok tertentu saja, tetapi merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya orang dewasa yang tertarik masuk Islam, tetapi juga generasi muda Amerika.
Banyak mahasiswa yang mulai mempelajari Islam secara akademis dan akhirnya memilih untuk memeluk agama ini. Beberapa universitas di Amerika bahkan melaporkan peningkatan jumlah mahasiswa yang bergabung dengan organisasi Muslim atau mengikuti kelas-kelas kajian Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam semakin diterima sebagai bagian dari masyarakat Amerika, bukan lagi sebagai agama asing yang dipandang dengan kecurigaan. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah mualaf di Amerika juga mendapatkan perhatian dari komunitas Muslim setempat. Banyak masjid yang kini lebih aktif dalam memberikan dukungan kepada para mualaf, baik dalam bentuk bimbingan agama, bantuan sosial, maupun dukungan emosional. Beberapa masjid bahkan menyediakan kelas khusus untuk para mualaf, agar mereka bisa lebih mudah memahami ajaran Islam dan menjalankan ibadah dengan benar. Fenomena ini tentu menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat Amerika secara umum. Sebagian besar dari mereka merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang Islam, sementara yang lain merasa khawatir dengan pertumbuhan populasi Muslim di negara mereka. Namun, yang tidak bisa disangkal adalah fakta bahwa Islam semakin berkembang di Amerika, dan hal ini menjadi bukti bahwa kebenaran Islam semakin diterima oleh banyak orang. Dari semua alasan yang telah disebutkan, satu hal yang menjadi kesimpulan utama adalah bahwa Islam menawarkan jawaban bagi mereka yang mencari kebenaran dan ketenangan hidup. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Islam hadir sebagai cahaya yang membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna. Inilah yang membuat semakin banyak warga Amerika yang akhirnya menemukan cahaya Islam dan dengan mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fenomena masuk Islamnya warga Amerika dalam jumlah yang semakin besar tentu menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Sebagian besar masyarakat menyambut baik tren ini, melihatnya sebagai bukti bahwa kebebasan beragama benar-benar dijunjung tinggi di Amerika Serikat. Namun, di sisi lain, ada juga kelompok yang merasa tidak nyaman, bahkan cemas dengan pertumbuhan pesat komunitas Muslim di negara mereka. Media sosial menjadi tempat utama di mana reaksi publik terhadap fenomena ini bisa diamati. Banyak pengguna internet, baik Muslim maupun non-Muslim, yang memberikan tanggapan beragam. Di platform seperti Twitter, YouTube, dan Reddit, kita bisa menemukan banyak sekali diskusi tentang mengapa Islam semakin populer di Amerika. Beberapa netizen mengungkapkan kekaguman mereka terhadap Islam setelah melihat kisah para mualaf yang begitu menyentuh hati. Mereka mengaku terinspirasi oleh keteguhan hati para mualaf yang rela meninggalkan kehidupan lama mereka demi menjalani ajaran Islam yang lebih disiplin dan penuh makna. Namun, di sisi lain, kelompok konservatif dan nasionalis Amerika merasa khawatir dengan tren ini. Mereka menganggap pertumbuhan Islam sebagai ancaman terhadap budaya Barat dan nilai-nilai tradisional Amerika. Beberapa kelompok anti-Islam bahkan semakin vokal dalam menyuarakan penolakan mereka terhadap Islamisasi yang mereka anggap sedang terjadi di negara mereka. Banyak di antara mereka yang menghubungkan fenomena ini dengan meningkatnya jumlah imigran Muslim di Amerika, meskipun faktanya banyak mualaf berasal dari kalangan warga asli Amerika sendiri, termasuk keturunan kulit putih, Afrika Amerika, dan Hispanik. Tidak hanya masyarakat biasa, fenomena ini juga mendapat perhatian dari berbagai tokoh politik, termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Seperti yang diketahui, Trump selama masa kepemimpinannya memiliki rekam jejak yang cukup kontroversial terhadap Islam dan komunitas Muslim. Salah satu kebijakan paling kontroversial yang pernah ia terapkan adalah Muslim Ban, yaitu larangan perjalanan bagi warga dari beberapa negara mayoritas Muslim untuk masuk ke Amerika Serikat. Kebijakan ini menuai protes dari berbagai pihak karena dianggap diskriminatif dan tidak berdasar. Trump juga dikenal sering mengeluarkan pernyataan yang dinilai Islamofobia, seperti menyebut bahwa Islam membenci kita dalam sebuah wawancara, serta pernah mempertimbangkan pendaftaran khusus bagi warga Muslim di Amerika. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika muncul spekulasi bahwa Trump dan para pendukungnya merasa kecewa dengan meningkatnya jumlah mualaf di Amerika. Meskipun Trump sendiri belum secara langsung berkomentar mengenai tren masuk Islamnya warga Amerika, banyak analis politik yang berpendapat bahwa fenomena ini bertentangan dengan visi nasionalisme konservatif yang selama ini ia usung. Trump dan kelompok politiknya cenderung mendorong gagasan bahwa Amerika adalah negara yang berbasis pada nilai-nilai Kristen konservatif, sehingga pertumbuhan Islam bisa dianggap sebagai ancaman bagi identitas nasional yang mereka anut. Para pendukung Trump, terutama yang berasal dari kelompok sayap kanan, juga tidak segan-segan mengungkapkan kekhawatiran mereka di berbagai forum dan media sosial. Beberapa di antara mereka bahkan menyuarakan teori konspirasi yang menyebut bahwa Islam sedang mencoba
mengambil alih Amerika. Meskipun teori-teori semacam ini tidak memiliki dasar yang kuat, nyatanya banyak yang percaya dan semakin antipati terhadap komunitas Muslim. Di sisi lain, komunitas Muslim di Amerika justru semakin berkembang dan semakin percaya diri dalam menampilkan identitas mereka. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana banyak Muslim merasa takut untuk mengekspresikan keyakinannya secara terbuka, kini semakin banyak Muslim yang bangga dengan identitas mereka. Meskipun masih ada tantangan dan diskriminasi, komunitas Muslim Amerika telah menunjukkan bahwa mereka bisa berkontribusi secara positif dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga politik. Menariknya, di tengah berbagai reaksi yang muncul, beberapa tokoh dari kalangan non-Muslim justru menunjukkan sikap yang lebih terbuka terhadap Islam. Beberapa pendeta dan pemimpin agama dari keyakinan lain mulai mengajak dialog dengan komunitas Muslim untuk memahami lebih dalam ajaran Islam. Bahkan, ada gereja-gereja di Amerika yang mengundang imam atau cendekiawan Muslim untuk berbicara dalam acara mereka, guna mempererat hubungan antaragama dan menghilangkan kesalahpahaman yang selama ini ada. Di tingkat media, beberapa saluran berita utama juga mulai meliput fenomena ini secara lebih objektif. Jika sebelumnya Islam seringkali dikaitkan dengan isu-isu negatif seperti terorisme atau ekstremisme, kini banyak media yang lebih menyoroti sisi positif dari ajaran Islam. Mereka menampilkan kisah-kisah mualaf yang menemukan kedamaian dalam Islam, serta bagaimana komunitas Muslim di Amerika semakin berkembang dengan cara yang damai dan harmonis. Sementara itu, kelompok-kelompok advokasi Muslim di Amerika seperti CAIR, Council on American Islamic Relations, terus bekerja untuk melindungi hak-hak Muslim dan mualaf di negara tersebut. Mereka menyediakan berbagai layanan, mulai dari bantuan hukum bagi Muslim yang mengalami diskriminasi, hingga program edukasi bagi non-Muslim yang ingin lebih memahami Islam secara langsung. Reaksi yang beragam terhadap fenomena ini menunjukkan bahwa Islam memang semakin menjadi bagian dari lanskap agama di Amerika Serikat. Meskipun masih ada tantangan dan resistensi dari beberapa kelompok, tidak bisa dipungkiri bahwa semakin banyak orang Amerika yang mulai melihat Islam sebagai agama yang penuh kedamaian dan jawaban atas pencarian spiritual mereka. Di tengah berbagai kontroversi dan perdebatan yang muncul, satu hal yang jelas adalah bahwa Islam di Amerika bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang dengan pesat. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Islam akan menjadi salah satu agama terbesar di Amerika dalam beberapa dekade mendatang. Dan dengan semakin banyaknya warga Amerika yang masuk Islam, maka semakin banyak pula dialog dan pemahaman yang bisa terjalin antara Muslim dan non-Muslim. Bagi mereka yang masih meragukan Islam, fenomena ini bisa menjadi bahan renungan. Mengapa semakin banyak orang yang menemukan Islam sebagai jalan hidup mereka? Apa yang membuat mereka rela meninggalkan kepercayaan lama mereka demi mengikuti ajaran Islam? Dan yang lebih penting, apakah ini pertanda bahwa Islam benar-benar memiliki kebenaran yang tidak bisa disangkal? Pertumbuhan pesat jumlah mualaf di Amerika Serikat bukan hanya menjadi fenomena sesaat, tetapi juga menandakan perubahan sosial yang lebih besar. Jika tren ini terus berlanjut, tidak menutup kemungkinan bahwa Islam akan menjadi salah satu agama utama di Amerika dalam beberapa dekade mendatang. Banyak pakar sosial dan akademisi yang mulai memperhatikan bagaimana Islam semakin diterima oleh masyarakat Amerika, meskipun masih menghadapi tantangan dalam bentuk stereotip dan diskriminasi. Salah satu indikator utama dari perkembangan Islam di Amerika adalah meningkatnya jumlah masjid yang dibangun dalam 2 dekade terakhir. Data dari Pew Research Center menunjukkan bahwa jumlah masjid di Amerika terus meningkat, dari hanya beberapa ratus pada tahun 1980-an, menjadi lebih dari 2.700 masjid di tahun 2020. Masjid-masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan bagi komunitas Muslim. Selain itu, semakin banyak universitas dan lembaga pendidikan yang menawarkan program studi tentang Islam dan peradaban Muslim. Beberapa universitas ternama seperti Harvard, Yale, dan Georgetown telah membuka departemen studi Islam yang memberikan ruang bagi mahasiswa Muslim dan non-Muslim untuk mempelajari agama ini secara lebih mendalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa Islam mulai mendapatkan pengakuan akademis sebagai bagian dari keberagaman agama di Amerika. Salah satu faktor utama yang membuat Islam semakin berkembang di Amerika adalah dukungan komunitas Muslim yang semakin solid. Komunitas Muslim di berbagai kota besar seperti New York, Chicago, Los Angeles, dan Houston semakin aktif dalam mengadakan kegiatan dakwah, seminar, serta program sosial untuk membantu sesama.
Beberapa organisasi seperti Islamic Society of North America, ISNA, dan Council on American Islamic Relations, CAIR, memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak Muslim dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang Islam di masyarakat Amerika. Peran generasi muda Muslim di Amerika juga tidak bisa diabaikan. Banyak anak muda Muslim yang lahir dan besar di Amerika mulai menunjukkan identitas keislaman mereka dengan lebih percaya diri. Mereka bukan hanya beribadah secara aktif, tetapi juga terlibat dalam berbagai bidang seperti politik, seni, dan bisnis. Misalnya, beberapa politisi Muslim seperti Ilhan Omar dan Rashida Tlaib telah berhasil masuk ke Kongres Amerika Serikat, yang menunjukkan bahwa komunitas Muslim mulai mendapatkan representasi dalam sistem pemerintahan. Di dunia hiburan, semakin banyak figur publik yang secara terbuka menunjukkan identitas Muslim mereka. Beberapa artis, atlet, dan influencer mulai memperkenalkan Islam kepada audiens yang lebih luas melalui karya-karya mereka. Misalnya, petinju Muslim Muhammad Ali telah lama menjadi ikon Islam di Amerika, dan saat ini atlet seperti Habib Nurmagomedov serta Kyrie Irving juga menjadi contoh bagaimana seorang Muslim dapat sukses di dunia profesional sambil tetap mempertahankan keyakinan mereka. Meskipun Islam berkembang pesat di Amerika, tantangan tetap ada. Islamofobia masih menjadi masalah yang harus dihadapi oleh komunitas Muslim. Beberapa kelompok ekstremis dan media konservatif seringkali menyebarkan narasi negatif tentang Islam. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya kasus diskriminasi terhadap Muslim, terutama setelah peristiwa September 11. Namun, komunitas Muslim terus berusaha melawan stereotip ini dengan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Di tingkat kebijakan, beberapa negara bagian di Amerika masih memiliki regulasi yang membuat sulit bagi Muslim untuk menjalankan keyakinan mereka dengan bebas. Contohnya, beberapa sekolah masih melarang siswa Muslim untuk mengenakan hijab atau sholat di lingkungan sekolah. Namun, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak-hak beragama, banyak kebijakan yang mulai diubah agar lebih inklusif terhadap Muslim. Salah satu aspek menarik dari pertumbuhan Islam di Amerika adalah bagaimana Islam semakin menjadi bagian dari budaya populer. Banyak orang non-Muslim yang mulai tertarik dengan budaya Muslim, baik dalam hal makanan halal, mode busana, maupun seni Islam. Misalnya, busana Muslim kini semakin populer di dunia fashion, dengan munculnya desainer Muslim yang membawa tren modest fashion ke panggung internasional. Di bidang teknologi dan bisnis, banyak pengusaha Muslim yang mulai mendominasi pasar. Beberapa startup berbasis syariah, seperti platform keuangan Islam dan marketplace halal, semakin berkembang di Amerika. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya bertahan di Amerika, tetapi juga menjadi bagian dari kemajuan ekonomi dan sosial negara tersebut. Melihat semua perkembangan ini, masa depan Islam di Amerika tampak semakin cerah. Dengan semakin banyaknya orang yang masuk Islam, komunitas Muslim memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan sosial dan budaya yang berpengaruh di Amerika. Jika Muslim di Amerika terus bersatu, membangun komunitas yang kuat, dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat luas, maka Islam akan semakin diterima sebagai bagian dari identitas Amerika yang beragam. Pada akhirnya, pertanyaan yang muncul adalah, akankah Islam menjadi agama terbesar di Amerika dalam beberapa dekade mendatang? Meskipun hal ini masih menjadi perdebatan, tidak dapat disangkal bahwa Islam kini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Amerika. Bagi kita sebagai Muslim, perkembangan ini tentu menjadi kabar baik. Islam yang dulunya sering disalahpahami kini semakin diterima dan dipelajari oleh banyak orang. Ini adalah kesempatan besar untuk terus menyebarkan kebaikan Islam dan menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia. Gimana menurut kalian? Kenapa semakin banyak orang Amerika yang masuk Islam? Apakah kalian setuju kalau Islam akan terus berkembang di Amerika? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.